Gadis tidak sengaja bertemu pacarnya yang sedang bersenang-senang di bar. Melihat pakaian dalam yang berserakan, ia langsung tahu pacarnya telah berganti pasangan. Namun, gadis itu tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, ia melemparkan kunci pengaman kepada pacarnya untuk mengingatkan mereka agar berhati-hati. Ia menyatakan bahwa ia tidak ingin mengasuh anak untuknya. Kemudian, ia berbalik dan pergi, mencari model pria tampan untuk dirinya sendiri. Ia awalnya berniat untuk membalas pengkhianatan pacarnya. Namun, gadis itu justru terjebak dalam jebakan model pria itu. Ternyata, gadis yang ia temui bukanlah model pria itu, melainkan tuan muda kedua yang baru saja kembali ke negara. Gadis yang tidak tahu apa-apa itu diam-diam pergi setelah 4 hari. Namun, ia menjatuhkan gelangnya di atas tempat tidur. Tuan muda Lu langsung mengenali gadis itu sebagai penyelamat hidupnya. Ternyata, 5 tahun yang lalu Tuan muda Lu terluka dan pingsan. Kehadiran gadis itu yang tepat waktu telah menyelamatkan hidupnya. Tuan muda Lu tidak menyangka bahwa gadis semalam itu adalah penyelamat hidup yang selama ini dicari selama 5 tahun. Segera, Tuan muda Lu meminta asisten untuk menyelidiki informasi tentang gadis itu. Mungkin ini sudah ditentukan oleh takdir. Gadis itu malah kembali datang dengan sukarela, menunjukkan kepada gadis itu untuk merebut kembali harta yang ditinggalkan oleh ibunya dari tangan ayah angkatnya. Ia harus membantu keluarga Zhou untuk merebut kembali preman yang ada di tangan keluarga Lu. Dan ia belum tahu bahwa model pria itu adalah gadis milik Tuan muda Lu. Mendengar bahwa keluarga Lu akan mengadakan pesta penyambutan untuk Tuan muda Lu yang baru saja pulang ke tanah air. Gadis mendengar bahwa Tuan muda Lu sangat mencintai Chen Xiang. Untuk mendapatkan perhatian Tuan muda Lu, semoga baik-baik saja. Apakah kalian saling mengenal? Kami pernah memiliki satu percakapan yang mendalam. Gadis menganggap bahwa model pria itu adalah hubungan dengan Lu Sui. Dia lalu menanyakan harga Chen Xiang yang dimiliki Lu Shao. Tapi ternyata Tuan muda Lu tidak meminta uang. Chen Xiang, aku berikan padamu. Kamu menemani aku semalam. Bagaimana? Jadi ketagihan tidur? Betul. Gadis memikirkan pacarnya yang setiap hari hidup hura-hura. Sekali lagi memenuhi permintaan Tuan muda Lu juga tidak merugikan. Lalu segera setuju untuk bertemu di lain hari. Restoran Senglan. Aku menyerahkan barang. Saya menyerahkannya secara langsung. Transaksi berhasil. Keesokan harinya mereka bertemu sesuai janji. Gadis meminta Tuan muda Lu untuk menyerahkan barang sambil menyerahkan orang. Tuan muda Lu tidak ingkar janji dalam menyerahkan Chen Xiang yang berharga. Saat itu, Tuan muda Lu meminta gadis itu untuk menepati janjinya. Namun gadis itu justru mengusulkan untuk makan sampai kenyang sebelum menyerahkan orang, tidak ada salahnya. Saat Tuan muda Lu mulai makan, gadis itu tiba-tiba ingin ke kamar mandi untuk memperbaiki riasan dan meninggalkan Tuan muda Lu yang panik. Setelah menunggu lama tanpa melihat gadis itu, Tuan muda Lu pergi ke toilet untuk mencarinya. Barulah ia menyadari bahwa ia sudah diperdaya oleh gadis itu. Namun Tuan muda Lu tidak marah, hanya ingin menunggu sampai di pesta. Gadis itu tahu ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan saat mengetahui kebenarannya.